Hey, balik lagi. Ya, Halo semuanya. Apa halo kabar? semuanya. CEO Mania. Kabar mantap. Yeay. Thank you ya buat yang udah nonton episode kedua kemarin. Nah, hari ini kita bahas Kemarin apa nih? sampai eh, Apa? terakhir kita 70 lebih view ya. Terakhir sih yang gue lihat. Ya, senang ya. Yang penting kita bisa bermanfaat lah buat semuanya. Tun, tun. Kita Hari ini hari mau ini mau bahas apa? bahas apa? Nih kalau bahasanya Lia, ada singkatannya ya. Ya, WWPS. ya. WWPS. Weh. Apa Ini itu? adalah uh, what will people say? Ini istilah yang akhir-akhir ini baru-baru hits, tapi sebenarnya dari dulu sih, maksudnya bukan sekarang-sekarang orang tuh baru mikirin ini sebenarnya, cuman istilahnya aja baru booming. Gitu. What will people say? Apa sih what Apa? will people say itu? Ezra tahu nggak sih what will people say itu apa? Ini menurut aku nih, Hmm. mungkin ya kalau menurut menurut aku pribadi, what will people say itu adalah keadaan di mana orang terlalu memikirkan apa yang sekitarnya katakan tentang dirinya. Jadi Hmm. orang komentar apa itu jadi beban pikirannya dia. Jadi dipikirin lah gitu. Itu suatu keadaan yang seperti itu gitu kalau menurut menurut gue pribadi ya. Kalau Ezra sendiri pernah mengalami ini nggak? Maksudnya setiap orang sih pasti pernah mengalami ya. Cuman maksudnya yang terberat atau apa pernah nggak sih gitu yang sampai what will people say ini apa yang orang lain pikirkan tentang kita itu sampai jadi beban pikiran yang tadi lu bilang gitu. Ada nggak? Pernah pengalaman gitu nggak sih? Ada sih, kalau pengalaman mah pasti ada. Pernah terjadi, pernah, gitu. Ya, tapi kalau buat diceritain detail ya mungkin sulit ya kejadiannya, nggak bisa diceritain detail. Cuman pada intinya adalah, hal itu membuat gue sendiri itu sampai, eee, sulit buat melangkah karena buat ngambil keputusan gitu ya maksudnya, karena gue mikirin banget nanti orang bakal lihat gue kayak gimana, orang bakal ngomentarin gue kayak gimana. Itu jadi penghambat sih, Hmm. waktu itu jadi penghambat. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut, nah menurut Lia sendiri, what will people say itu apa? Kayak gimana? Kan tadi menurut gue baru. Ya sama. Itu kan tadi kan secara ininya ya, apa namanya pengalaman. Kalau gue mungkin secara etimologis aja dari akar kata what will people say, you know? Iya, iya, Nah, iya boleh. ya apa yang akan orang lain katakan gitu kan tentang apa yang saya lakukan, tentang apa yang saya katakan, tentang apa yang saya jalani ke depannya, intinya kan gitu. Orang-orang jadi takut melangkah dalam hal apapun itu karena dia takut dijudge padahal dia juga belum ngapa-ngapain gitu. Ya, betul. Kayak apa ya? Jadi ya tadi benar jadi beban pikiran, jadi penghambat lah pastinya. Nah, kebetulan kenapa gua nanya ke lu tentang what will people say karena kebetulan gue ini orang yang nggak terlalu mikirin apa yang orang lain katakan. Mungkin karakter kita berdua tuh beda ya, atau mungkin uh, lu adalah perwakilan orang-orang yang mungkin WWPS tadi gitu. Makanya gue bertanya gitu sebagai karakter lain nih yang mungkin ada Iya, orang-orang juga yang karakternya kayak gue. Gue tuh bukan tipe, jujur gue bukan tipe orang yang mudah mendengarkan saran dan masukan orang lain ataupun dalam bentuk kritik sekalipun gitu jadinya gitu kan. Karena yang di pikiran gue adalah kalau mau ngurusin hidup gue sekalian bayarin kosan sama listrik boleh gitu ya kan. Kayak kalau mau komentarin sekalian gitu jangan nggak bukan bercanda. Maksud gue kalau mau apa ya mau kritik tentang hidup gue atau segala macem menurut gue yang tahu diri gue tuh gue
gitu. Dan orang-orang di sekeliling gue. Nah, makanya gue tadi bertanya, kenapa sih orang tuh bisa segitu terdampaknya, segitu terpengaruhnya sama perkataan orang lain gitu. I see. Ya Menurut kalau lu tuh gimana? Kenapa ya? Maksudnya alasannya tuh apa gitu? kalau menurut gue ya, maksudnya kalau menurut gue itu orang bisa sampai mikirin gitu judge orang lain mungkin karena emang dia eh terbiasa mungkin ya, yang lu nggak sadar dari masa kecil juga mungkin bisa jadi dari masa kecil yang udah mulai komentar-komentar yang mungkin dari lingkungan sekitar dulu yang paling dekat keluarga gitu ya. Kok nilai jelek nih, segini nih, nggak bisa nih. Kok nilai kamu cuma segini nih, nggak nyampe segini. Kok cuma C gitu misalnya, kok cuma 60 gitu. Atau Oh, oke. uh, hal lain gitu, komentar lain dari keluarga kayak, oh kok kamu kayak laki ya, rambutnya kayak cowok ya, kayak laki, pakai bajunya kayak laki gitu. Itu kan hal-hal kecil yang mungkin tanpa disadari itu terekam dari kita kecil gitu ya maksudnya. Itu terekam gitu. Maksudnya buat gue pribadi itu cukup terekam jadi membuat gue yang, oh iya gue kalau belajar gue harus dapat nilai segini. Itu kan salah satu yang ngebuat kita jadi mikirin kan kalau gue nggak dapet nilai segini nanti orang tua gue marah. Mereka nggak bangga sama gue. Itu salah satu halnya ya menurut gue ya kenapa. Berarti bisa disimpulin sedikit gini nggak sih, maksudnya karena kita terbiasa untuk hidup tuh membanggakan orang lain atau membahagiakan orang lain. Nah, itu kan Makanya benar-benar. ketika kita nggak bisa mencapai itu di dalam bidang apapun gitu, entah dalam bentuk fisik, penampilan, mau pinter atau mau kerja atau apapun, kita tuh terus mikirin gue bisa nggak ya ngebahagiain orang di sekitar gue bisa nggak ya membanggakan. Jadi ketika nggak bisa, ketika ekspektasinya tuh di bawah realita, dia ngerasa gagal gitu nggak sih sebenarnya? Yes, betul. Kurang lebih kayak gitu. Karena ekspektasi lu adalah pengen ngebuat seneng orang-orang sekitar. Nah, biasanya muncul adalah dari lingkungan terdekat, keluarga biasanya. Baru mungkin seiring berjalannya waktu kita dewasa, ya ada orang-orang terdekat lain mungkin seperti sahabat, teman. Itu yang mulai bermunculan gitu. Tapi kalau menurut gue mungkin faktor utamanya buat orang-orang yang memikirkan apa yang orang lain katakan tentang dirinya itu biasanya ya nggak biasanya sih ini kalau gue pribadi ya mungkin emang dari kecil terbiasa seperti itu aja gitu mungkin banyak teman-teman di luar sana yang ngalamin hal-hal kayak gitu atau mungkin emang nggak dari kecil tapi mulai di masa-masa remaja masa-masa pencarian jati diri mulai masuk jat-jat seperti itu kan terekam dan itu menjadi apa ya bahasanya ya menjadi hal yang lu inget gitu ya oh dia komentar ini iya lu dia komentar ini tentang gue besok-besok nggak boleh kayak gini lagi nih ya biasa kan anak-anak remaja mulai ke menuju dewasa kan gitu kan mulai kepikiran puber ya mulai kepikiran biasa sih gitu kalau dari sisi orang dan yang itu mikirin ya dan itu jadi bikin ini nggak sih, maksudnya jadi muncul kayak asumsi-asumsi baru nggak sih? Maksudnya belum tentu sebenarnya orang itu tuh mikirin gitu ke kita, ya nggak? betul. Jadi prasangka kayak harusnya maksudnya jangan-jangan kalau gue kayak gini orang tuh bakal ngomong kayak gini, padahal nggak juga gitu. Iya karena udah terbiasa Jadi itu pikirannya kepupuk jadi negatif ya. betul jadi udah keburu kepikir gue dulu karena begini nanti nih orang ini mikir apa ya tentang gue ya kalau gue ngelakuin ini kalau nilai gue begini lagi nanti orang-orang selain orang tua gue atau selain keluarga gue bakal mikir apa ya tentang gue kok kayak gitu itu kan jadi melebar sebenarnya dari hal kecil itu melebar gitu sih sebenarnya. Dan ternyata maksudnya lu kan pernah mengalami itu gitu ya pada Ya, masa itu ya, pada masa mungkin lu ya, belum dewasa dan segala macam ya. ya. Tapi ada dampaknya nggak sih di masa sekarang gitu? Apa kalau jadi sadar atau justru traumanya masih ke bawah atau gimana, ada nggak sih? Enggak sih, kalau gue enggak. Itu udah Enggak ya. ya itu gue yang dulu lah gitu ibaratnya. Kalau gue dulu mungkin jadi susah buat ngambil keputusan, mau ngapa-ngapain nggak berani ya karena gue mikirin. Tapi kalau sekarang seiring berjalan waktu terutama di masa-masa pandemi gini, gue belajar jadi lebih santai aja sih. Gue nggak terlalu pikirin gitu. Tapi bukan berarti gue ngeblok semuanya ya. Tapi nggak terlalu sampai Ya, itu ya. masuk ke otak gue gitu. Nah, Bukan lu jadi sendiri? beban, Iya, tapi bukan jadi jadi beban. masukan, mungkin gitu ya. Yes, iya betul. Oke.
Apa tadi? Gue kenapa? Iya, kalau lu kan tipikal orang yang nggak pusingin nih omongan orang nih. Berarti bisa secil itu santai, eee, gimana caranya, tipsnya gitu, bisa sesantai itu gitu, nggak jadi pikiran? Apa karakter, apa gimana? Gak tahu ya, gue tuh gak punya tips untuk kayak gitu karena mungkin itu karakter. Oh, Emang karakter berarti ya? anaknya kayak rada keras kepala gitu. Cuek ya, cuek. Bukan cuek juga sih. Jadi gue tuh tipe orang yang fokus sama apa yang gue jalani Hmm, gitu. Maksudnya di luar itu, jadi kayak gue tuh punya balon sendiri. Gue achieve apa yang bisa gue achieve, yang nggak bisa ya sudah gitu. ya. Nah, orang di luar balon gue mau ngapa-ngapain, iya, iya itu tracknya dia menurut gue gitu loh. Begitu Hmm, juga dengan ketika orang ngomong ke gue gitu. Kadang gue tuh mungkin ya nggak tahu ya ini nggak tahu keburukan atau kebaikan juga. Cuman gue terkadang emang agak sulit juga gitu untuk dengerin orang lain karena menurut gue dia tidak berjalan di atas sepatu gue ah, gitu. Gitu. ya. Nah, makanya ya itu tadi gitu. Mungkin karena perbedaan karakter juga sih kalau menurut gue. Cuman yang mau gue tanyain di sini tuh apa ya? Maksudnya gimana cara keluar dari pemikiran itu? Karena maksudnya masih banyak banget orang-orang di luar sana yang masih terikat di ikatan itu loh, kayak mau 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 maju jadi nggak bisa. Iya, benar sih. Tapi Mm-mm. kalau tanya spesifiknya gimana caranya keluar ya, sebenarnya gue sulit juga menggambarkannya gitu. Karena ini proses seiring berjalannya waktu sih, kalau menurut gue pribadi gitu, apa yang gue alamin ya. Kayak dulu, Atau mungkin gimana? Mungkin gimana? atau mungkin bukan gimana cara keluar kali ya, tapi alasan kenapa kamu harus berhenti memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Mungkin itu masih bisa Oh, diterjawab sama kita lah ya. iya benar-benar. Kenapa kita nggak perlu pikirin lah ya gitu ya? Ya betul. Nah kalau menurut gue salah satunya adalah uh, ini karena kita itu masih gini loh. Ketika kita mikirin apa yang orang lain pikirkan, kita tuh buang waktu untuk mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan kalau menurut gue. Mhm. Iya, setuju juga, Jadi setuju. ketika ketika kita mikirin misalnya gue mau dagang bakso misalnya gitu ya. Mhm. Terus mungkin gue lulusan S1 terus gue mau jualan bakso. Terus gue mikir aduh nanti keluarga gue di kampung gitu misalnya gitu ya. Mikir apa ya kalau tiba-tiba gue jualan bakso, gue cewek, gue pinter misalnya gitu. Gue Mmm, punya gelar sarjana, gue ini, gue itu, tapi kok gue jualan bakso misalnya gitu. Di sisi lain, orang yang gak mikirin itu, dia udah dagang bakso duluan. benar. Maksudnya ya kalau menurut gue itu salah satunya ya. Kalau menurut lu gimana? Benar-benar. Jadi kalau lu pikirin, lu ngebuang waktu yang harus lu udah take action ya, buat ngelakuin apa yang harus jadi track Tuh. lu gitu kan. Iya. Sebenarnya Iya. buat gue kenapa kita nggak perlu terlalu mikirin ke sana gitu, maksudnya ya itu, yang gue ceritain di awal gitu, itu akan terus-terusan menjadi hambatan kita buat, ngambil keputusan apapun. Entah itu pekerjaan, karir, atau hubungan, atau apapun gitu. Atau hal-hal yang mungkin lo harus lakuin gitu, itu jadi hambatan. Sedangkan kita udah sempat bahas di standar hidup ya, setiap orang tuh punya track. Setiap orang punya track, Mm-mm. punya jalannya masing-masing, punya goals yang harus dicapai, dan lu punya timeline sendiri nih. Lu mau timeline lu kehambat hanya karena lu pikirin apa yang seharusnya itu nggak masuk. Tapi balik lagi, ya buat gue emang omongan orang itu nggak, kalau gue pribadi ya, ini makanya kalau tanya kenapa kita nggak perlu pikirin, gue bilang nggak 100% perlu dipikirin sih. Kalau gue ngambilnya, ya tetap lu ambil beberapa omongan orang yang mungkin ada masuk, tapi sebagai saran. Jadi kalaupun ada gitu, kalaupun ada, ya lu ambil aja sebagai saran gitu, maksud gue. Ketika lu Mm-mm. nggak dengerin sama sekali, malah menurut gue, lu cuma berjalan berdasarkan apa yang ada di pikiran lu, kadang-kadang lu nggak tahu nih, mungkin apa yang orang lain lihat juga kita nggak bisa lihat gitu maksudnya, kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang, ya gitu. Jadi kalau buat gue, kenapanya ya, karena lu nggak mau kan jadi ada hambatan dalam tracks lu itu.
dalam track hidup lu gitu. Lu berjalan sesuai timeline lu, tapi jangan sampai ada hambatan. Karena kalau udah sampai dengerin sampai itu bisa ke mental nggak sih? Gue nggak tahu ya, gue bukan psikolog. Nih, kita sering banget ngomong ini ya di Ya, CEO ya, sudut pandang. Dia bukan psikolog, tapi menurut gue kalau ya. itu jadi beban pikiran terus-menerus, lu pikirin, lu stres, itu mental nggak sih? Terus jadi kondisi yang buat kesehatan lu sendiri juga nggak baik gitu menurut gue. Dan lu jadi nggak akan bisa berhenti ngebandingin diri lu sama hal-hal achievement di luar sana yang orang-orang dapetin gitu. Dan itu nggak ada habisnya. Capek sendiri aja gitu menurut gue. Gue mungkin kalau gue lebih ke arah itu ya. Gue sampai ke titik gue capek, ya udah gue jadinya lebih santai dan gak terlalu pikirin apa yang orang ngomongin. Gitu. Seperti itu. Terus kalau menurut gue satu lagi, kayak kita kan usia-usia kita usia-usia muda ya. Ya 20, 25, 30 lah mungkin penonton-penonton yang ada di sini. Kalau menurut gue tipsnya ada satu lagi, kayak sadarilah bahwa kita tuh masih muda. Iya. Masih penuh dengan kesalahan dan kegagalan. Betul. Gitu loh. Toh maksudnya kalaupun gagal ya nggak apa-apa. Maksudnya kegagalan itu memang bagian dari rangkaian kehidupan, yang kayak misalnya lu dagang bakso gagal nih, yang nggak apa-apa, nanti kita jual pangsit gitu ya. Maksudnya masih begitu banyak banget kesempatan di luar sana yang bisa membuat lu tuh jadi lebih baik, jadi lebih grow, jadi lebih berkembang lah menurut gue. Dan kalau komentar netizen itu ya, mau kita gagal, mau kita berhasil, tetap akan dihujat juga. Betul. Jadi menurut gue ya mendingan lu berhasil tapi dihujat kan, daripada lu udah gagal dihujat pula. Diam pula nggak apa-ngapain pula di hidup lu gitu kan. Iya gitu. Ya lu better gagal daripada sama sekali nggak ngelakuin apa-apa ya. Kalau menurut gue ya gitu. Gue ada contoh nih, gue ada contoh. Oke. Gue ada contoh nih. Kayak gue gini ya. Gue lulus kemarin ya S1. Ya kan, udah capek-capek lulus S1, terus gue cuman ngebuka bisnis jualan kue gitu. Yang dimana bisnis itu pun ada karena apa ya? Karena dorongan kecebur lah gitu maksudnya. Nah, kalau gue ngikutin pandangan, paradigma, lingkungan, entah itu keluarga atau sekitar, teman-teman yang mungkin ada orang-orang di luar sana yang berpikir, lu udah lulus sarjana, tapi lu cuma jualan kue. Ngerti gak maksud gue? Kalau gue terus cuma mikirin itu, gue gak akan jalan sampai sekarang nih, apa yang gue lakuin. Oke, ngerti kan maksud gue? Kalau gue cuma mikirin pandangan orang-orang bahwa kalau lulus sarjana itu mikir, aduh jualannya ya. Iya, cuma orang lulus sarjana itu kerjanya kan kantor, harusnya gini gitu. Ya gue gak akan jalan sampai sekarang. Satu. Kedua, udah berjalan nih bisnisnya nih. Ada aja kan dari customer apa yang ngomong, kok lu gini sih? Gue pernah juga kayak, kok lu gini sih packagingnya gini-gini. Oh iya, dia kasih. Gue anggap itu sebagai saran. Kalau gue pikirin itu sebagai hal-hal yang buat gue pusing, kayak gue harus memenuhi ekspektasi dia, gue cuma pikirin itu doang, gak akan lagi nih gue lanjutin lagi, capek ngomongin orang-orang yang masuk kayak, kue lu begini, kurang ini, kurang itu. Ya gue akan jalanin itu sebagai saran, dan apa yang sudah menurut gue cocok dan ini bisa diterima banyak orang, dan tidak salah gitu tracknya, ya gue akan tetap jalanin. Kalau gue pikirin hanya komentar-komentar atau judge orang di luar sana tentang diri gue dan apa yang gue jalanin, gue nggak akan lanjutin sampai sekarang gitu maksudnya. Dan itu ya yang rugi gue gitu, bukan orang yang ngomong, yang rugi gue sendiri, kan gue yang jalanin. Betul. Gitu. That's right. Gue yakin ini jadi thumbnail. Oke. Jadi gue jadi kepikiran satu hal juga ya, mungkin cara tadi lu bilang kan, maksudnya ada orang-orang yang memang mungkin kayak gue yang justru kebalikannya, nggak terlalu memikirkan, dan menurut lu juga itu salah juga karena jadinya pakai kacamata kuda gitu kan. Iya. Nah, berarti kan kita harus seimbang lah, maksudnya apa yang kita pikirkan, tapi saran juga kita terima gitu. Nah, ada mungkin gue bisa tarik tuh mungkin kayak gini ya, saran dari orang lain, judgement dari orang lain, atau kritik dari orang lain itu seharusnya bukan masuk ke dalam perasaan, tetapi masuk ke dalam pikiran
dan membuat kita jadi lebih produktif. Yes. Betul nggak sih? Betul banget, setuju gue. Karena kalau misalnya terlalu tertutup salah, terlalu terbuka salah gitu kan. Jadi ya harus pinter-pinter milah mana orang yang memang tulus sayang sama kita secara saran, mana orang yang cuma dia dikritik doang. Betul cuma nggak pengen sih? ngejudge doang, betul. Karena gini kan, konsepnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kalau berlebihan sayang sama kamu, kebiasaan receh. Suka gitu. Iya, jadi terlalu tertutup, lu nggak bisa ada saran sama sekali lu nggak terima, ya sebenarnya kurang baik juga gitu. Itu nggak baik buat diri lu gitu, karena lu jadi nggak tahu sisi pendapat orang yang ada di sekitar lu yang mungkin ngelihat lebih jauh dari apa yang lu lihat gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu. Memang dia nggak berjalan di sepatu lu, tapi siapa tahu dia udah jalan di sepatu dia, tapi dengan langkah yang lebih jauh dari lu. Dia udah ngalamin itu gitu. Luar biasa. Gue suka banget. Gue jadi malu. Kasih brownies. Oke. Jadi mungkin masih soal perkataan ya, berarti yang episode kali ini ya. Kalau yang kali ini mungkin kayak jangan sampai perkataan orang itu menutup kesempatan lu untuk jadi lebih baik. Iya, betul setuju banget. Betul. Tapi jangan sampai juga perkataan orang lain itu yang tadinya bisa mencegah lu melakukan hal yang salah, jadi nggak bisa juga gitu. Jadi nggak jalan juga gitu ya, jangan. Iya, gitu sih. Ini singkat padat jelas ya sebenarnya. Hari ini tuh bahasannya to the point banget gitu. Tapi ini banget loh, maksudnya krusial banget loh dalam kehidupan kita. Iya, anak muda sekarang ya. Range. Sebenarnya nggak sampai anak muda loh, sampai orang tua juga sebenarnya masih banyak yang kayak gini. Orang tua juga sih sebenarnya. Iya, bener. Mungkin kalau orang tua itu kan dia udah tahu apa yang akan dia lakukan gitu. Dia udah punya hidup yang settle lah. Tapi kalau anak muda itu kan belum. Dia masih mencari, gue tuh harus kemana ya? Gue tuh harus mungkin dalam segi apapun masa depan lah intinya gitu. Bisa juga pasangan, bisa juga pekerjaan. Banyak banget loh gitu. Benar. Oke. Nah, sekarang gue punya satu bahan diskusi lagi. Apa tuh? Gimana caranya kita sebagai yang kemarin ya komunikan ya sebagai penerima pesan itu bisa tahu mana saran yang subjektif, mana saran yang objektif. Subjektif tuh dalam artian karena ngelihat kitanya. Nih ya. Itu saran yang emang bener-bener ya beneran saran gitu, bukan ngelihat kita gitu. Itu kadang gue masih agak susah lo ngebedainnya, jujur. Iya sih, itu juga susah sih sebenarnya. Tapi mungkin bisa dilihat ke isi saran atau kritikannya sih. Lu lihat gitu apa yang dikatakan gitu, maksudnya kalau itu sesuatu yang buat ngebangun lu, apa yang lu lakukan ke arah yang lebih baik, ya means walaupun pedes, walaupun jahat, kayaknya kesannya jahat, tapi gue rasa itu nggak subjektif gitu. Karena pengen lu secara keseluruhan lu pengen lu jadi lebih baik gitu maksudnya. Secara isi ya, isi saran dan komentarnya gitu. Maksudnya apa sih? Tadi kita bahas apa sih? Bukan judge ya, tapi saran dan kritiknya ya. Terus gue pernah tahu juga ada satu quotes gitu ya, kata-katanya gini, kata-katanya bagus sih, kayak hadapi kritik dengan pemikiran kritis. Jadi kritik itu jangan ditelan mentah-mentah aja gitu. Kadang lu gitu, terus kita kayak telan baper sendiri, kepikiran sendiri, kemana-mana, akhirnya nggak melangkah, akhirnya nggak maju. Maksudnya itu kan jadi rugi buat kita yang tadi kayak pertama dibilang kan. Padahal kalau misalnya kita menghadapi kritik itu dengan pemikiran yang kritis, kita tuh bisa breakdown kritiknya dia. Kenapa ya dia ngomong kayak gini ke gue? Oh, jadi ada ngacanya juga nih, ngaca tuh penting ya guys. Maksudnya
Jangan sampai semua kritikan orang tuh jelek, nggak juga. No, ada kritikan orang yang memang benar gitu. Jadi kita ngaca nih, oh iya ternyata gue tuh orangnya kayak gitu ya. Tapi memang kritikan dia tuh pedes buat perasaan gue. Jadi kritis gitu. Terus langkah selanjutnya solusinya adalah A, B, C. Mana yang akan bisa gue lakukan gitu. Kata-kata itu cukup berdampak di kehidupan gue. Kata-kata itu cukup di kehidupan gue. Kata-kata itu cukup berdampak di kehidupan gue karena gue jadi ngerti bagaimana cara menghadapi kritik dari orang lain. Gitu. Iya. Karena kritik itu tidak selalu menjatuhkan, kritik itu bisa saja membangun asal kita tahu gimana cara dengerinnya, gimana cara membangunnya gitu. Balik ke respon sih sebenarnya, kayak lu menerima itu dengan yang seperti apa. Kan kritis kan. Jadi lu dapat saran atau kritik dari orang lain, benar kata lu breakdown dan lu sesuaiin aja sama apa yang bisa pas gitu di kehidupan lu dengan apa yang lu jalanin gitu. Gak mungkin kan lu dapat saran, dapat kritik, misalnya 5-5-nya lu terapin, ya mabuk juga. Rasanya apa yang dari pikiran orang itu belum tentu cocok ke kita sebenarnya. Belum tentu cocok ke karakter kita gitu. Betul. Jadi kalau menurut gue ya disesuaiin aja. Disesuaiin lah, kayak ya apa yang bisa masuk lah ke kehidupan lu. Itu yang lu ambil, baiknya aja yang lu ambil gitu, yang bisa cocok. Itu sih sebenarnya. Ya. Karena ya bener yang kata lu, apa yang cocok buat orang belum tentu cocok buat hidup kita. Jadi benar, karena apa yang baik buat diri orang sama kita juga belum tentu sama gitu kan. Ya harus sesuaiin lagi lah. Jadi gitu nggak bisa mentah-mentah juga, tapi bukan berarti salah orang ngasih saran gitu. Nah, makanya menurut gue justru itu adalah salah satu jawaban kenapa kita nggak harus terlalu mikirin apa yang orang lain katakan, bener gak? Bener, iya betul. Karena apa yang orang lain katakan belum tentu cocok buat kita. Bener. Sih. Kayak percuma lu pikirin sampai ke bawah tidur, gak tidur 3 hari, pada ujung-ujungnya juga gak ngaruh banyak, orang gak bisa lu jalanin juga, lu stresin juga buat apa gitu. Iya kan? Nah itu bagus tuh, ini adalah sebuah konklusi. Iya. Benar. Iya benar. Ya kan nggak perlu gitu sampai segitunya lu pikirin, seperlunya aja gitu loh. Hidup terlalu capek kalau lu cuma mikirin omongan orang. Lu nggak bisa tutupin mulut orang satu-satu, tapi lu bisa tutup telinga lu. Itu. Ya, betul. Ya udah oke. Bagus. Tapi tadi balik lagi. Tapi mungkin nggak sih hal-hal kayak gini tuh berpengaruh juga sama kedewasaan. Karena semakin kita dewasa kan kita semakin bisa memilih mana yang cocok buat kita, mana yang enggak. Tapi kalau anak kecil kan belum paham gitu, maksudnya jiwa kekanak-kanakan itu kan belum paham mengenai mana yang bisa dimasukin mana yang enggak kan gitu. Iya, nggak tahu ya, maksud gue, menurut gue sih seiring berjalannya lu semakin dewasa harusnya itu akan ngebuat lu semakin tidak memikirkan seharusnya, karena udah banyak hal-hal yang lu lewati gitu, udah banyak hal-hal yang lu dengar gitu, maksudnya lu udah ngalamin itu dan lu harus udah tahu di titik mana yang lu udah nggak perlu dengar omongan orang lain. Kan kita bilang orang tua pasti ada juga yang kayak gitu, cuman karena mereka sudah mengalami banyak hal, mereka udah bisa ngatasinnya gitu. Menurut gue sih seperti itu ya. Semakin lu dewasa harusnya semakin tahu gitu caranya. Tapi ada juga mungkin yang tidak. Ya itu kan beda-beda lagi, balik orang beda-beda gitu. Tingkatnya beda-beda lah. Tapi emang tidak semua orang dewasa itu dewasa sih. Iya, memang. Ya makanya untuk itu kita hadir memberikan tips bahwa ya lu nggak perlu terlalu pikirin omongan orang. Lu capek. Nonton ini makanya. Bener gak? Ini penting guys. Ini penting. Terkesan sepele, terkesan simple, tapi ini tuh penting banget buat kita gitu. Bahkan ini jujur gue jadi introspeksi diri gue sendiri juga. Ini sambil gue ngomong, sambil gue sharing, sambil gue gitu nggak ya gitu. Ya nggak sih? Lu sadar gak sih kita udah 3 kali ngomong, 3 episode, ini episode ketiga, itu buat gue introspeksi diri terus, tau gak sih gimana respon gue.
Iya, tapi jujur ya, apalagi untuk video yang kedua itu, maksudnya kadang kan kita ngomong kan suka kepleset juga nggak sih? Maksudnya Iya. mungkin maksud kita nggak kayak gitu, tapi gue jadi berpikir ada nggak ya orang yang baper gara-gara kata-kata gue? Gue sempet gitu juga kan. Tuh orang udah sembuh belumnya gitu dalam tanda kutip ya. Dia kesehatan mentalnya seperti apa gitu. Iya, ya makanya kadang semakin dewasa kan juga banyak lah hal-hal yang bisa lu pelajari, apalagi dengan teknologi sekarang mudah banget gitu buat lu bisa dapetin insight-insight baru gitu, yang dimana lu belajar gitu gimana cara lu berkomunikasi sama orang, gimana lu menghadapi karakter-karakter orang, gimana lu kesehatan mental lu sendiri gitu. Saya kita belajar gitu maksudnya, apalagi di tengah pandemi kayak gini kan semakin banyak tuh hal-hal negatif yang bisa masuk menguasai kita, tapi juga semakin besar apa, apa sih namanya, source itu apa sih, sumber-sumber kita buat belajar semakin semakin Wih. banyak semakin banyak gitu maksud gue. Jangan ketawa dong. Apa perlu kita sudahi saja, kita sudah terlalu banyak error malam ini. Oke, oke. Tapi guys, jangan lupa juga tetap support kita karena ketika kalian like, ketika kalian nonton, ketika kalian subscribe, jujur kita tuh seneng banget loh. Maksudnya kita tuh bahagia banget gitu dengan support dari kalian dan itu bikin kita jadi semangat. Kita bikin video apa lagi, bikin video apa lagi. Makanya Kita jangan bahas apa lupa lagi? juga buat jangan lupa juga buat komen di bawah, apa sih yang mau kalian denger gitu, sharing-sharing apa yang mau kalian denger. Kita tuh bahas Iya. kehidupan sehari-hari, jadi jangan kayak bertanya, "Kenapa planet Pluto adalah planet ke-9?" Kita nggak bisa jawab teman-teman, sorry ya, itu bukan NASA. Kita hanyalah manusia-manusia biasa, gitu. Yang general aja, yang relate sama kehidupan sehari-hari, yang biasa jadi, apa ya, beban pikiran anak muda gitu ya mungkin. Oke. Iya, iya, karena anak muda tuh suka kebanyakan mikir nggak ada aksi ya, kadang suka gitu. termasuk termasuk gue Kita. jadi kita saling tunjuk Iya. ya termasuk Oke, kita. Oke. kalau gitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan bahasan yang akan lebih seru pastinya, makanya kalian juga bantu kasih ide ke kita. Oke, thank you for watching this Oke. video. Bye-bye. Sehat selalu teman-teman semuanya. Stay safe.